memang berarti hal yang seperti yang kau sampaikan tadi ini tidak dipahami oleh pemerintah ini. Ya sebenarnya cukup paham, cuma pemerintah mungkin tidak punya waktu untuk memikir hal-hal kayak begini. Kenapa tidak punya waktu? Di sisi lain kan di dunia pemerintahan itu memang cukup rumit kan dah. Belum lagi politik-politiknya, belum lagi masalah agenda-agenda kerja. Jadi saya bisa simpulkan April tidak percaya pemerintah. Bukan tidak percaya, sebenarnya saya anggap tidak ada. Oh, tidak ada pemerintah itu? Saya anggap tidak ada. Pemerintah itu tidak ada? Ya karena memang selama ini saya tidak pernah rasakan. Tapi kan ada orang pilkada terus ini pemilihan, berarti iya, sebenarnya daerah atau negara ini bisa dimaju tanpa ada kepalanya begitu. Punya sederhana sekali kalau mau selesai itu urusan pemerintah. Bahkan kehidupan sosialnya masyarakat bisa selesai kalau anak muda campur tangan. Kalau saya sebetulnya sudah sebenarnya saya sudah pesimis sama pemerintah. Karena di sisi lain kan pemerintah itu banyak sektor yang dia urus, bukan hanya pemuda saja toh. Kayak dia urus umpamanya kayak tidak usah jauh-jauh. Dia pasti juga pertahankan posisi-posisinya di bidang-bidang dan lain-lain. Terus di sisi lain dia juga pertahankan kayak program-program kerjanya apa segala macam. Dan memang concern ke pemuda itu mungkin masih di nomor sekian kan. Kalau menurut saya kan. Jadi ya tergantung. Jadi kita ini pemuda sebenarnya bagaimana kita tidak usah kita terlalu banyak berharap. Kalau saya tuh jujurnya, saya sebenarnya dari awal saya bikin karya, dari awal saya mulai movement. Apa karyamu enggak? Saya sebenarnya produksi musik. Produksi musik. Oh iya, yang biasa aku posting di Instagram. Ya, saya produksi musik, saya main di audiovisual juga, bantu-bantu pembuatan motion grafik. Saya juga biasa desain grafis kadang-kadang. Itu karyamu menghasilkan? Sejauh ini kalau berbicara profit itu tidak ada kan. Terus apa sih penggunaannya aku berkarya ini? Ya, banyak yang tanya sebenarnya itu. Iya, karena esensi dari sebuah karya adalah karya itu dinikmati oleh orang banyak. Nah, sebenarnya titik kepuasanku sebenarnya dalam berkarya itu kan. Kalau saya punya karya itu diapresiasi sebenarnya. Tidak perlu. Ya, banyak orang berpikir output dari sebuah karya itu bentuk apresiasi terbesar itu adalah materi, uang dalam hal ini kan materi. Tapi kalau saya enggak, bentuk apresiasi terbesar itu adalah penggunaan karya itu sendiri. Jadi begitu deh. Semakin besar eskalasi penggunaan karya aku itu saya akan semakin terapresiasi. Maksudnya, makin banyak orang yang besar, makin banyak orang yang lihat ini karya tuh, saya makin walaupun tidak ada profit saya dapat, itu saya makin bangga. Oh, saya punya itu, saya buat ini hasil pikiranku, hasil buat tanganku. Jadi saya begitu kan sebenarnya. Anak muda harus seperti pemikiranmu idealnya atau tidak mesti? Tidak mesti sebenarnya kan. Jadi sebenarnya saya ini perspektif pribadi sebetulnya, karena memang belum ada legasi sampai saat ini saya temukan untuk bisa mengapresiasi secara materi saya punya karya. Gitu. Karena kita mau cari tempat apa ya istilahnya. Kalau kita mau pikir output karya di Kolaka, kita berbicara skop Kolaka, kira-kira di mana kita mau pasarkan kita punya karya? Contoh kayak saya, nggak usah jauh-jauh. Kalau di Jakarta mungkin orang ketika produksi musik dia bisa masuk ke dunia broadcasting dan segala macam, dia bisa masuk ke label dan segala macam. Kita jangankan industri, label pun itu kita jangankan major label kan. Kita berbicara record label, saya itu di Kolaka sudah tidak ada. Tidak ada. Apalagi apresiasinya. Iya. Jadi artinya memang kita pasar untuk pasar untuk industri kreatif memang kita di Kolaka ini cukup kecil. Saya kira bukan hanya Kolaka, kalau saya lihat beberapa daerah juga demikian. Apalagi skala-skala yang kita di timur kita masih banyak berkiblat di Jawa, dianggap keren begitu. Bahkan saya dengar informasi dari anak-anak bahwa karya-karyamu ini banyak orang yang nikmati, justru bukan orang Kolaka. Ya, bahkan kau tidak dikenal di orang Kolaka. Siapa itu manusia dari mana itu? Justru orang Jogja katanya lebih banyak. Ya teman-teman kan begini, untuk konsumsi karya sendiri kan. Saya rasa mungkin makanya kenapa juga ini menjawab pertanyaan juga, teman-teman biasa tanya kenapa Instagram saya privat dan segala macam, kenapa saya tidak publish di YouTube. Karena memang esensi karya yang saya buat itu tidak semua orang bisa terima. Oh begitu? Iya, enggak semua orang terima. Jangan dulu. Karyamu ini yang seperti apakah sebenarnya sehingga tidak semua orang bisa terima? Karya saya dalam bentuk lagu maupun player ataupun gambar. Di situ saya sering membuat gambar-gambar yang kontennya cukup lumayan eksplisit, di mana saya menggambarkan konten-konten kekerasan dan segala macam. Di situ konten visual yang saya sajikan itu tidak semua orang Kolaka siap terima perspektif itu. Begitu pula di lagu. Ketika saya membuat lagu tentang kekerasan kepada buruh, tentang sewenang-wenang pemerintah, di situ masyarakat Kolaka saya rasa belum bisa menangkap fenomena itu dengan peka, saya rasa. Oh begitu deh. Sementara teman-teman sabar. Penyebabnya kenapa bisa?
Ya mungkin karena pola pikir pemuda kita di sini masih stagnan. Karena contohnya kayak begini, kita di Kolaka memang Kanda terus terang cukup repetitif dalam hal apalagi tuh repetitif, kasihan bojangku bahasa tinggi di sini. Cukup repetitif. Jadi umpamanya kayak begini, umpamanya ada satu hal yang hits cukup lumayan banyak digandrungi pemuda. Nah, pemuda ini berbondong-bondong untuk melakukan hal tersebut. Jadi dia tidak membuat sebuah jalur baru dalam ikut-ikutan dia. Ya, kayak ikut-ikutan lah lebih tepatnya. Jadi tidak ada yang memecahkan status quo selama ini di Kolaka. Tidak ada. Dan itu dibutuhkan itu. Harusnya ada untuk memancing perspektif anak muda yang lain yang tadinya dia tertidur, dia lihat ada satu karya yang memang betul-betul mematahkan status quo di Kolaka. Dia berusaha bagaimana caranya dia lawan pemecah ini. Tapi begini, Prisa, tahu saya tuh anak-anak muda di Kolaka katanya hasil diskusi ngopi-ngopi bilang, Kanda susah kita di Kolaka Kanda mau berkembang karena kalau ada kita mau bikin karya baru mungkin naik di cerita belakang Miki. Nah makanya salah satu alasan juga saya kenapa tidak bisa pasarkan di Kolaka saya punya karya, karena penerimaan karya di luar itu di Jawa itu mereka itu daya apresiasi masyarakat di luar Kolaka itu sangat tinggi terhadap karya, sementara kita di sini ya itu adalah pola pikir masyarakat kita di sini gitu. Nah, untuk membuat pola pikir seperti yang kau maksud ini Apri, apakah harus dimulai dari anak muda? Apakah pemerintah harus turun tangan atau memang ya nantilah kita tunggu datang sendiri? Kalau saya terus terang kan datang. Kalau saya dari awal memang saya sudah bilang saya tidak mau bergantung sama pemerintah. Karena memang tapi pemerintah punya power, Apri. Iya, dia sebagai pembentuk regulasi saja kan. Nah, selama kita tidak melanggar regulasi yang dia buat, kita fine-fine aja kan. Istilahnya saya selama membuat juga tidak pernah pakai dana anggaran dari pemerintah dan segala macam. Dan saya bukan tidak butuh ya sebenarnya, kayak saya tidak berharap pemerintah membantu saya dalam mengelola konten-konten saya. Karena saya sudah ciptakan market sendiri. Nah, itu tadi yang saya maksud. Ketika anak muda atau pemuda Kolaka sudah mulai bisa bisa membuat marketnya sendiri dalam dunia digital kreatif, di sisi lain status quo itu akan pecah. Orang pasti berpikir, Pak, sekarang bikin lagu sudah bagus, sudah ada marketnya di Kolaka, kita sudah bisa diapresiasi. Tidak mesti kita ke label ke Jakarta. Tidak bisa kita pasarkan. Kita sudah punya panggung sendiri lah istilahnya. Nah, selama ini itu yang tidak ada. Jadi makanya dunia kreativitas pemuda itu dikesampingkan selama ini. Nah, justru pola-pola birokrasi yang bahkan anak-anak muda sekarang lebih memilih untuk honor ketika dia selesai kuliah dibanding dia membuat sebuah market baru. Honor itu keren banget menurutnya. Aduh, saya rasa itu enggak apa ya? Karena ada logo Pemda. Ada apa begitu dan bisa foto dan sebagainya. Kalau cuma modal seragam kan dah. Iya, masalahnya begini, Apri. Orang tua juga anggap kita sukses Pak kalau kita punya seragam. Nah, pola pikir yang itu yang saya maksudkan dah. Pola pikir yang itu saya bilang kita masih mundur. Oh, mundur itu? Saya rasa mundur karena enggak revolusioner saya rasa. Apalagi yang dimaksud revolusioner ini? Revolusioner. Coba yang lebih konkret, Ces. Konkretnya begini supaya kok tidak cerita burung-burung orang ini. Konkretnya kayak beginilah. Saya berbicara tentang anak muda Kolaka lah. Oke. Ketika dia selesai kuliah, idealnya dia sudah harus menciptakan target market sendiri sesuai dengan kapasitas intelektualnya kan. Contoh kita berbicara tentang kayak saya kan jurusanku SI, Sistem Informasi. Saya kuliah di Sistem Informasi ya lumayan lama sih. Cuma saya tidak mau berharap saya ada di tempat-tempat saya tidak mau berharap ada di birokrat ketika saya selesai kuliah. Saya tidak mau berada di barisan birokrasi, tapi saya mau ciptakan sebuah siklus baru di dunia kepemudaan. Artinya dengan kapasitas intelektual yang saya punya, saya bantu teman-teman yang umpamanya yang tadinya dia datang cuma untuk bikinkan dulu flyer nih karena nggak usah saya bikinkan, saya ajar saya caranya supaya kalian bisa kelola sendiri. Betul. Yang kayak begini. Bikinkan lagu gini, oke gini saja. Nanti saya ajar kok bikin musik gini. Oh iya, itu jauh lebih konkret sebenarnya. Lebih konkret. Karena kita ciptakan kemampuan baru di pemuda yang tadinya dia tidak tahu. Begitu kita keluar sebagai alumni dari kampus, kita ajar orang untuk melakukan hal-hal itu, dan dia secara otomatis itu market baru akan tercipta ketika dia sudah handal di bidang itu kan dah. Hal beginian memang berarti hal yang seperti yang kau sampaikan tadi ini tidak dipahami oleh pemerintah ini. Ya sebenarnya
cukup paham, cuma pemerintah mungkin tidak punya waktu untuk memikir hal-hal kayak begini. Kenapa tidak punya waktu? Di sisi lain kan di dunia pemerintahan itu memang cukup rumit kan dah. Belum lagi politik-politiknya, belum lagi masalah agenda-agenda kerja. Jadi saya bisa simpulkan April tidak percaya pemerintah. Bukan tidak percaya, sebenarnya saya anggap tidak ada. Oh, tidak ada pemerintah itu? Saya anggap tidak ada. Pemerintah itu tidak ada? Ya karena memang selama ini saya tidak pernah rasakan. Tapi kan ada orang pilkada terus ini pemilihan, berarti iya, sebenarnya daerah atau negara ini bisa dimaju tanpa ada kepalanya begitu? Ya sebenarnya begini kan dah, struktur itu sebenarnya, hierarki sebenarnya itu dia tidak akan maksimal bekerja ketika regulasi yang diterapkan juga itu tidak dijalankan secara sepenuhnya. Yang tidak menjalankan pemerintah itu sendiri? Iya, artinya kan ketika kita lihat tatanan apa ini? Sunda Empire? Tidak. Kita coba lihat tatanan hierarki di pemerintahan Pemda. Oke. Cuma beberapa bidang yang bekerja sesuai dengan program kerjanya yang memang tepat sasaran. Di sisi lain ada masih banyak bidang saya lihat yang memang cuma mengandalkan pencitraan dan segala macam tanpa tanpa mengejar rule-nya tadi, mengejar targetnya tadi, target kerjanya istilahnya. Jadi dalam 5 tahun kepemimpinan itu, dalam 5 tahun kepemimpinan itu seharusnya ada goal yang diterapkan, yang ditemukan oleh pemerintah, harusnya ada goal di situ. Itu yang saya maksudkan, dan selama ini itu yang masih kurang. Berarti kalau pemerintah bicara kita akan mengembangkan pemuda, kita akan memberdayakan dan sebagainya, itu apa itu? Itu kan bagian dari semangat juga itu. Aduh, sebenarnya dia menyimpan optimisme. Saya begini kan dah, kalau bicara masalah, kalau kita mau bangkitkan gairahnya pemuda sebenarnya tidak perlu dengan campaign basi yang kayak begitu, saya bilang. Oh, itu campaign basi itu? Campaign basi itu cuma pencitraan bullshit, omong kosong, saya bilang. Bullshit itu ya? Karena memang tidak ada realisasi nyata. Oh, begitu ya? Ketika dia mengumandangkan slogan-slogan kepemudaan, harusnya dia diiringi juga dengan eksekusi itu. Tapi sayangnya ya itu cuma sebatas slogan saja kan, cuma sebatas wacana-wacana di publik. Kira-kira itu akar masalahnya di mana, proses rekrutan kah ketika orang mau masuk dalam pekerjaan tertentu? Sebenarnya kalau kita mau cari akar masalahnya itu tidak bisa kita lihat dari satu aspek sebenarnya kan dah. Oh begitu? Iya, ada banyak aspek. Di sisi lain pemerintah memang tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal begitu. Di sisi lain pemuda juga tidak mau mencari alternatif bagaimana caranya dia mengembangkan kemampuan kreativitasnya. Makanya di situ yang menjadi akar masalah sebenarnya. Coba kita contoh saja. Kalau di sisi lain contoh pemerintah dia acuh. Tapi anak mudanya justru yang keras. Oh begitu. Kemauan keras. Pasti jadi marketnya. Tetap jadi. Tetap jadi. Dengan catatan anak mudanya harus keras. Anak mudanya yang keras. Tanpa pemerintah pun bisa. Di sisi lain, walaupun pemuda juga tidak punya daya pengembangan, punya daya pengembangan kreativitas, tapi kalau pemerintah terus dorong, pemerintah yang punya itikat penuh memang. Iya. Ada political will lah istilahnya. Dia akan terrealisasi semua itu agenda-agenda itu kan dah. Berarti salah satunya bisa ini. Iya, salah satunya. Yang jadi masalah kalau ini dua-duanya bermasalah ini. Kalau kita tanya akar masalahnya, duanya bermasalah. Sekarang saat ini yang saya lihat. Dan yang kau sampaikan itu susah tercapai ke depan. Tidak susah sebenarnya kalau kita merubah stigma berpikir di masyarakat. Oh, begitu nih. Ada contoh yang lebih konkret mengenai stigma berpikir yang salah itu. Yang tadi sempat kita ngobrol juga soal rekrutan kalau orang mau masuk. Wah, itu pola pikir yang salah itu kan sebenarnya. Yang biasa kalau orang mau masuk PNS misalnya. Iya, artinya kan masyarakat kita ini sudah dibutakan sama hal-hal yang seharusnya tidak lumrah. Hal-hal yang seharusnya tidak lumrah dilumrahkan. Contoh ya kayak tadi proses rekrutmen pegawai negeri, proses rekrutmen aparat lah istilahnya saya bilang. Yang tadinya dia itu harusnya melalui seleksi murni, itu kita di benak kepala kita itu, oh ya, kita siapkan saya uang. Artinya apa? Hal-hal apa ya istilahnya? Dengan uang semuanya bisa selesai ya, Pri. Itu pemikiran yang kayak itu sebenarnya Jadi semuanya bisa diukur dengan uang. Itu yang pemikiran yang sekarang yang terjadi saat ini. Contohlah kayak begini kan. Oke. Saya tadi malam cerita sama teman, saya bilang, kita ini sebagai pelaku seni tidak dihargai di Kolaka. Justru yang dihargai itu orang-orang yang punya uang. Dalam hal ini pemerintah ataupun orang pengusaha-pengusaha. Di sisi lain, ya keseniman itu tidak ada harganya di sini. Karena dianggap seniman tidak bisa bikin apa-apa. Nah, itu masalahnya kan dapat. Dan seniman ini sedikit, jadi tidak perlu diperhatikan karena ketika pemilu nanti sedikit suaranya. Mungkin